Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal yajibu wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam apa hifdzu islamihi ngreksa islame muslim, wa saunuhu tegese jaga islame muslim amma saking perkara yufsidu kang ngrusak apa ma hu ing islame muslim, wa yubtilu lan batalake apa ma hu ing islame muslim, wa yaqta'u lan megot apa ma hu ing islame muslim, wa huwa utawi ma iku ar-riddatu bali kafir utawa murtad, wal iyadu utawi nyuwun pangreksa iku billahi ta'ala tetep kelawan Allah ta'ala. Faslun pasal yajibu wajib ala kulli muslimin atas setiap orang Islam apa hifdzu islamihi memelihara keislamannya, wa saunuhu dan menjaganya amma dari perkara yufsiduhu yang bisa merusak keislamannya, wa yubtiluhu dan yang bisa membatalkan keislamannya, wa yaqta'uhu dan yang bisa memotong keislamannya, wa huwa adapun perkara tersebut ar-riddatu ialah murtad, wal iyadu billahi ta'ala dan kita memohon penjagaan dari Allah ta'ala. Waqad katsura lan temen-temen wis akeh fi hadaz zamani ing dalam ikilah zaman apa at-tasahulu gegampang fil kalami ing dalam guneman hatta annahu sehingga sak temene kelakuan iku yakhruju metu mim ba'dihim saking sebagiane muslim apa alfadun pira-pira lafat tukhriju kang ngetokake apa alfat hum ing muslim anil islami saking agama Islam, wala yarawna lan ora nikotake sapa muslim zalika ing mengkono-mengkono alfat dzamban ing dosa fadlan apa meneh min kaunihi saking anane kalam kufron iku dadekake kafir. Waqad kasura dan sungguh telah banyak sekali fi hada zamani di zaman sekarang ini apa at-tasahulu menganggap enteng atau menganggap remeh fil kalami di dalam omongan atau ucapan, hatta annahu sehingga sesungguhnya yahruju keluar mim ba'dihim dari sebagian orang Islam alfadun beberapa lafat tukhrijuhum yang bisa membuat mereka keluar anil islami dari agama Islam, wala yarawna dzalika dan mereka tidak memandang hal tersebut dan ban sebagai dosa fadlan min kaunihi kufron lebih-lebih menyadari bahwasanya omongan tersebut bisa menyebabkan kafir. Waridatu utawi murtad iku salah satu aksamin ono telu piro-piro bagian. I'tiqadatun siji rupa piro-piro i'tiqad, wa af'alun lan loro piro-piro penggawean, wa aqwalun lan telu piro-piro ucapan. Wa kullu qismin utawi saben-saben bagian yatasya'abu iku nyabang apa kullu qismin su'aban ing pira-pira cabang katsirotan kang akeh. Waridatu adapun murtad salah satu aksamin itu ada 3 macam. I'tiqadatun yang pertama adalah murtad karena keyakinan, wa af'alun dan yang kedua adalah murtad karena perbuatan, waqwalun dan yang ketiga adalah murtad karena ucapan. Wa kullu qismin dan setiap bagian tersebut yatasya'abu bercabang su'aban kepada cabang-cabang katsirotan yang sangat banyak sekali. Jadi kita telah memasuki pasal baru di dalam kitab Salam Taufik ini. Pasal ini menjelaskan mengenai perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu jatuh ke dalam kemurtadan. Langsung saja, jadi setiap orang Islam itu diwajibkan untuk menjaga dan memelihara keislamannya dari berbagai perkara yang bisa merusak, membatalkan,
dan memutuskan keislamannya, yakni perkara tersebut adalah kemurtadan. Dan sungguh banyak sekali terjadi di zaman ini orang-orang yang menganggap ringan di dalam perkataannya, sampai-sampai pada sebagian dari mulut mereka telah keluar ucapan-ucapan yang bisa menyebabkan mereka keluar dari agama Islam. Dan mereka sama sekali tidak menyadari dan merasa bahwa hal itu adalah dosa. Lebih-lebih menyadari bahwasanya hal itu bisa menyebabkan kekufuran. Selanjutnya, sebab-sebab kemurtadan itu ada 3 macam. Yang pertama adalah i'tiqad atau keyakinan, yang kedua adalah fi'il atau perbuatan, dan yang ketiga adalah qaul atau ucapan. Jadi murtad itu bisa terjadi karena keyakinan yang salah sehingga orang itu bisa dikatakan murtad, atau juga bisa terjadi karena perbuatan. Ada suatu perbuatan yang dilakukan orang yang mana perbuatan tersebut misalnya menistakan agama atau bagaimana sehingga itu bisa menyebabkan murtad. Atau juga bisa jadi karena ucapan, misalnya dia mengatakan sesuatu yang menistakan agama sehingga dengan hal itu dia bisa dikatakan telah murtad. Kemudian pada setiap bagian memiliki cabang yang banyak. Jadi di 3 sebab ini masing-masing memiliki cabang yang banyak sekali. Selanjutnya kita kembali membaca kitabnya. Faminal awwali mongko iku tetep setengah saking kang awal, iku asyaku mamang fillahi ing dalam wujude Allah, au fi rasulihi utawa ing dalam utusane Allah, awil Qur'ani utawa ing dalam Qur'an, awil yaumil akhiri utawa ing dalam dina kiamat, awil jannati utawa ing dalam swarga, awin nari utawa ing dalam neraka, awis sawabi utawa ing dalam ganjaran, awil ikobi utawa ing dalam siksa, au nahwi dzalika utawa sepadane mengkono-mengkono kabeh, mimma bayane saking perkara huwa kang utawi ma iku mujmaun alaihi dan mufakati apa ma. Faminal awali maka termasuk dari yang pertama yaitu murtad karena keyakinan, asyakku ialah ragu fillahi di dalam adanya Allah, au fi rasulihi atau di dalam adanya rasul-rasul Allah, awil Qur'ani atau pada Al-Qur'an, awil yaumil akhiri atau pada hari akhir, awil jannati atau pada surga, awil nari atau pada neraka, awil sawabi atau pada pahala, awil ikobi atau pada siksa, au nahwi dalika atau kepada perkara-perkara yang semisalnya, mimma huwa mujmaun alaihi yang mana perkara tersebut sudah disepakati oleh para ulama. Au i'taqada utawa ngiyakini fakda sifatin ing sepine sifat min sifatillahi saking pira-pira sifate Allah al wajibati kang wajib lahu maring Allah, ijma'an kelawan mupakate ulama, kal ilmi kaya sifat ilmu, au nasaba utawa bangsaake sapa wong lahu maring Allah sifatan ing sifat yajibu kang wajib apa tanzihuhu bersihi Allah anha saking mengkono sifat ijma'an kelawan sepakate ulama, kal jismi kaya sifat jisim, au i'taqada atau meyakini fakda sifatin atas ketiadaannya suatu sifat min sifatillahi dari sifat-sifatnya Allah al wajibati lahu yang wajib bagi Allah ijma'an secara ijma' ulama, kal ilmi seperti sifat maha mengetahui, au nasaba atau menisbatkan lahu kepada Allah sifatan suatu sifat yajibu yang wajib apa tanzihuhu menjauhkan Allah anha dari sifat tersebut ijma'an secara ijma' ulama, kal jismi seperti sifat jisim. Penjelasannya, jadi sebab yang pertama dari 3 sebab kemurtadan yaitu adalah murtad karena keyakinan. Nah, di sini Musannif Sulam Taufik menyebutkan contoh-contoh keyakinan yang bisa membuat kita murtad. Yang pertama adalah ragu kepada Allah, atau ragu kepada Rasulnya, atau ragu kepada Al-Quran,
atau ragu pada hari akhir, kemudian ragu pada surga, ragu pada neraka, ragu pada pahala, ragu pada dosa, dan ragu kepada hal-hal lain yang telah disepakati adanya oleh para ulama. Jadi meragukan hal-hal ini atau hal-hal yang lain yang telah disepakati oleh ulama itu bisa menyebabkan kita murtad. Kemudian yang kedua adalah meyakini akan tiadanya salah satu sifat dari sifat-sifat wajibnya Allah yang telah disepakati oleh para ulama, seperti sifat ilmu. Jadi kita tahu bahwasanya Allah ini memiliki 20 sifat wajib. Nah, jika di antara kita ada yang meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki salah satu saja dari 20 sifat tersebut, maka itu bisa menyebabkan kita murtad. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan suatu sifat kepada Allah yang semestinya Allah disucikan dari sifat-sifat tersebut, seperti sifat jisim. Jadi yang menyebabkan murtad lagi adalah Allah ini memiliki sifat mustahil, artinya sifat yang tidak mungkin ada pada Allah. Kok misalnya kita menisbatkan sifat itu kepada Allah atau kita meyakini adanya sifat itu kepada Allah, maka itu bisa menyebabkan kita murtad. Misalnya sifat jisim, artinya Allah ini memiliki jasmani, Allah memiliki tangan, Allah memiliki badan seperti manusia. Kok kita meyakini hal itu, maka itu bisa menyebabkan kita murtad. Kemudian selanjutnya kita baca lagi kitabnya. Au halala utawa ngalalake sapa wong muharraman ing perkara kang haram bil ijma'i kelawan mupakate ulama. Makluman kang dingerteni minad dini saking agama biddarurati kelawan pesti. Mimma bayane saking perkara la yakhfa kang ora samar apa ma alaihi ing atase wong. Kazina kaya zina, wal liwati lan liwat, wal qatli lan mateni, wasariqati lan nyolong, wal ghasbi lan ghasab. Au harrama utawa ngaramake sapa wong halalan ing perkara halal. Kadzalika kaya mengkono-mengkono mujma' alaih. Kal bai'i kaya dodol tinuku wan nikahi lan halali nikah. Au halala atau seseorang menghalalkan muharraman kepada suatu perkara yang diharamkan bil ijma'i dengan ijma' ulama. Makluman yang diketahui minad dini bahwasanya itu dari agama biddarurati dengan pasti. Mimma dari perkara-perkara la yakhfa yang tidak samar alaihi atasnya. Kazina seperti zina, wal liwati dan liwat atau sodomi, wal qatli dan membunuh, wasariqati dan mencuri, wal ghasbi dan ghasab. Au harrama atau mengharamkan halalan kepada suatu yang halal. Kadzalika yang juga telah disepakati oleh para ulama. Kal bai'i seperti berjualan, wan nikahi dan pernikahan. Au nafa utawa nafi'ake sapa wong wujuba mujma'in alaihi ing wajibe perkara kang disepakati. Kadzalika kaya mengkono makluman minadin biddarurah. Kasolawati kaya pira-pira salat al khamsi kang 5. Au sajdatin utawa sujud minha saking salat. Wa zakati lan zakat, wasaumi lan poso, wal haji lan haji, wal wudu'i lan wudu. Au aujaba utawa majibake sapa wong ma ing perkara lam yajib kang ora wajib apa ma ijma'an kelawan ijma'. Kadzalika kaya mengkono-mengkono makluman minad-din biddarurah. Au nafa utawa nafi'ake sapa wong masru'iyata ing tumindake perkara mujma'in alaihi kang wis disepakati apa ma. Kadzalika kaya mengkono-mengkono makluman minad-din biddarurah. Karrawatibi kaya salat sunah rawatib. Selanjutnya, keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan kita murtad adalah menghalalkan perkara yang haram berdasarkan ijma' ulama, yang mana hal yang haram itu sangat jelas dan diketahui oleh semua orang secara pasti. Artinya suatu perkara yang haram dan semua orang itu tahu bahwasanya itu adalah perkara yang haram.
kemudian kita menghalalkan perkara tersebut, maka itu bisa menyebabkan kita jatuh kepada kemurtadan. Seperti masalah berzina, sodomi, membunuh, mencuri, dan yang lainnya. Jadi perbuatan-perbuatan ini semua orang ini tahu bahwasanya ini adalah perkara yang haram. Bahkan orang awam pun tahu bahwasanya perkara-perkara ini adalah perkara-perkara yang dilarang. Kok misalnya ada orang yang menghalalkan perkara ini, maka itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kemurtadan. Kemudian yang kelima adalah mengharamkan perkara yang halal berdasarkan ijma ulama, yang mana hal itu sangat jelas dan diketahui oleh semua orang secara pasti. Jadi yang kelima ini adalah kebalikannya, yakni mengharamkan perkara yang sudah jelas halal, seperti masalah jual beli dan pernikahan. Jadi kan semua orang pasti tahu bahwasanya jual beli itu halal, pernikahan juga halal. Bahkan orang awam pun mengetahui hal itu. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengharamkan perkara-perkara yang sudah jelas halal ini, maka itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam kemurtadan. Kemudian yang keenam adalah menafikan kewajiban suatu perkara yang telah disepakati oleh para ulama, yang mana hal itu sangat jelas dan diketahui oleh semua orang secara pasti, seperti sholat 5 waktu atau salah satu sujud di dalam sholat, zakat, puasa, haji, dan wudhu. Jadi kewajiban-kewajiban ini semuanya adalah sangat jelas, artinya semua orang yang beragama Islam pasti tahu bahwasanya hal ini adalah wajib. Sehingga misalnya ada orang yang menafikan adanya kewajiban dalam perkara-perkara ini, maka itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam murtad. Kemudian selanjutnya mewajibkan sesuatu yang tidak wajib berdasarkan ijma ulama, yang mana hal itu sangat jelas dan diketahui oleh semua orang secara pasti, seperti puasa di selain bulan Ramadan. Jadi semua orang Islam, bahkan yang awam pun pasti tahu bahwasanya kewajiban puasa itu hanya ada pada bulan Ramadan. Kok misalnya ada orang yang mewajibkan puasa di selain bulan Ramadan, misalnya dia mewajibkan puasa di bulan Syawal, nah maka itu bisa menyebabkan dia jatuh ke dalam murtad, karena dia telah mewajibkan sesuatu yang tidak wajib berdasarkan ijma ulama. Kemudian yang kedelapan adalah menafikan suatu ketentuan syariat yang telah disepakati oleh para ulama, yang mana hal itu sangat jelas dan diketahui oleh semua orang secara pasti, seperti sholat duha atau juga sholat rawatib. Jadi kita semua tahu bahwasanya sholat duha, sholat rawatib itu disyariatkan dan hukumnya sunnah. Kok misalnya ada orang yang mengatakan bahwasanya sholat duha dan sholat rawatib ini tidak disunnahkan dan juga tidak disyariatkan, maka itu bisa menyebabkan dia murtad. Selanjutnya kita kembali membaca kitabnya. Au azama utawa nejo sapa wong alal kufri ing ngatasé kufur fil mustaqbali ing dalem dina kang arep teka. Au ala fi'li syai'in utawa nejo ing ngatasé nglakoni perkara fil hali ing dalem saknalika mimma bayane saking perkara dzukira kang den sebut apa ma. Autarot dada utawa mamang sapa wong fihi ing dalem ma. La waswasuhu ora dadi kufur apa waswase wong. Au angkara utawa ngingkari sapa wong suhbata Sayyidina Abi Bakrin ing kesahabatane Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, mugi-mugi paring ridho sapa Allah ing Abu Bakar. Au risalata wahidin utawa ing keutusane wong siji minar rusuli bayane saking pira-pira rasul mujmain kang disepakati ala risalatihi ing ngatasé keutusane wahid. Au azama atau berencana alal kufri atas kekufuran fil mustaqbali di waktu yang akan datang. Au ala fi'li syai'in atau berencana mengerjakan sesuatu fil hali seketika itu juga mimma dzukira dari perkara-perkara yang telah disebutkan tadi. Au tarot dada atau dia ragu-ragu bihi di dalam perkara tersebut. La waswasuhu beda kalau hanya sekedar waswas. Au ankara
atau dia mengingkari suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu atas kesahabatannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, au risalata wahidin atau kerasulannya seseorang minar rusuli dari rasul-rasul Allah, mujma'in yang telah disepakati ala risalatihi atas kerasulannya. Au jahada utawa ngingkari sapa wong harfan ing sak huruf mujma'an kang disepakati alaihi ing atase huruf minal Qur'ani saking Qur'an. Au zada utawa nambah sapa wong harfan ing sak huruf fihi ing dalam Qur'an mujma'an kang disepakati ala nafihi ing atase ora anane huruf. Mu'taqidan halin nikotake sapa wong annahu ing sak temene huruf iku minhu saking Quran. Au kadzaba utawa gorohake sapa wong rasulan ing siji rasul. Au naqasahu utawa ngurangi sapa wong ing rasul. Au saghara ismahu utawa nazhirake sapa wong ing asmane rasul. Bikos ditahkirihi kelawan niat ngina rasul. Au jawaza utawa ngolehake sapa wong nubuwata ahadin ing kenabiane wong siji ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ing dalam sakwise nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Au jahada atau mengingkari harfan kepada satu huruf mujma'an yang telah disepakati alaihi atas huruf tersebut minal Qur'ani bahwasanya huruf tersebut ada di dalam Al-Qur'an. Au zada atau menambahi harfan kepada satu huruf fihi di dalam Al-Qur'an mujma'an ala nafihi yang telah disepakati bahwasanya huruf itu tidak termasuk dalam Al-Qur'an. Mu'taqidan seraya meyakini annahu bahwasanya huruf tersebut minhu adalah termasuk Al-Qur'an. Au kadzaba atau menganggap bohong rasulan kepada satu rasul. Au naqasahu atau menghina rasul. Au saghara ismahu atau mentashir atau meremehkan nama rasul bikos ditahkirihi dengan niat menghinanya. Au jawaza nubuwata ahadin atau membolehkan adanya kenabian seseorang ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya keyakinan-keyakinan yang bisa menyebabkan kita murtad adalah berencana akan kufur atau keluar dari Islam di masa yang mendatang. Maka saat itu juga ketika dia baru berencana, dia sudah keluar dari Islam. Kemudian selanjutnya adalah berencana akan melakukan salah satu hal yang telah disebutkan di atas. Jadi hal-hal yang di atas tadi, kalau ada orang yang merencanakan akan melaksanakan hal tersebut, maka saat itu juga dia murtad. Atau ragu-ragu apakah akan melakukan atau tidak. Jadi dia ragu-ragu saja apakah akan melakukan hal tersebut atau tidak, itu sudah menyebabkan murtad. Beda dengan was-was. Jadi ketika hanya terlintas di pikiran saja, maka itu tidak menyebabkan kita murtad. Kemudian selanjutnya adalah mengingkari predikat sahabat yang disandang oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi misalnya ada orang mengatakan bahwasanya Sayyidina Abu Bakar ini bukan sahabat Nabi, maka itu bisa menyebabkan dia murtad. Begitu juga sahabat yang lain seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan juga Sayyidina Ali. Kemudian selanjutnya adalah mengingkari kerasulan salah seorang rasul yang telah disepakati oleh para ulama tentang kerasulannya, seperti Nabi Musa, Nabi Isa, dan lainnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang tidak meyakini bahwa Nabi Musa itu seorang nabi atau Nabi Isa itu seorang nabi, maka itu bisa dikatakan dia telah murtad. Kemudian yang selanjutnya adalah mengingkari salah satu huruf dari Al-Quran yang telah disepakati adanya oleh para ulama, atau menambahkan satu huruf di dalam Al-Quran seraya meyakini bahwa huruf tersebut termasuk bagian dari Al-Quran, padahal ulama telah bersepakat bahwasanya huruf tersebut bukan termasuk dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang menambah-nambahi huruf di dalam Al-Quran dan dia meyakini bahwasanya huruf tersebut ada padahal seharusnya tidak ada, maka itu bisa menyebabkan murtad. Begitu juga sebaliknya, jika dia mengurangi suatu huruf dalam Al-Quran dan meyakini bahwasanya huruf itu tidak ada,
padahal seharusnya ada, maka itu juga bisa menyebabkan murtad. Selanjutnya adalah menganggap bohong seorang rasul atau menetapkan suatu kekurangan atas diri seorang rasul atau mentashir namanya dengan tujuan melecehkannya. Jadi intinya kalau kita menistakan atau meremehkan atau melecehkan seorang nabi atau seorang rasul, maka itu bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam kemurtadan. Dan selanjutnya adalah memperbolehkan adanya kenabian seseorang setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi kita semua tahu bahwasanya Nabi Muhammad ini adalah nabi yang terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kok misalnya ada orang yang memperbolehkan adanya nabi setelah Nabi Muhammad, maka dengan keyakinannya itu dia jatuh ke dalam kemurtadan. Jadi demikian sahabat pembahasan awal kita mengenai penyebab kemurtadan. Insya Allah kita lanjutkan di pembahasan kita selanjutnya. Demikian, semoga video ini bisa bermanfaat, dan apabila sahabat ada masukan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.